Halo semuanya. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas A Universitas Jenderal Sudirman, tepatnya dari kelompok 9, akan menjelaskan terkait sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Amalia dengan NIM I1A024029. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Fitriah dengan NIM I1A024031. Halo, perkenalkan saya Selsa Aulia Yulianti dengan NIM I1A024032. Nah, teman-teman udah tahu belum apa yang dimaksud dengan sistem pernafasan manusia? Daripada teman-teman penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Teman-teman perlu tahu jika oksigen ini menjadi hal yang sangat penting dan mutlak yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi organ secara baik. Kita semua sudah tahu bahwasanya tubuh manusia dalam beraktivitas membutuhkan oksigen. Oksigen berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Tak hanya itu, pasalnya tanpa suplai darah yang mengandung oksigen, jaringan atau organ tubuh tidak bisa bekerja. Jadi sangat jelas bahwasanya oksigen itu penting sekali bagi tubuh manusia. Nah, apa saja ya organ yang termasuk dalam sistem pernapasan manusia? Terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir ada diafragma yaitu otot yang membantu dalam proses pernafasan. Selanjutnya, bagaimana ya mekanisme sistem pernafasan pada manusia? Yuk kita simak videonya. Proses kerja sistem pernapasan manusia juga sering disebut respirasi. Pernapasan dimulai ketika manusia menghirup udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida dari lingkungan sekitar melalui hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali manusia bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang disebut silia, berfungsi menyaring kotoran dari udara yang manusia hirup. Selanjutnya, udara akan masuk ke tenggorokan dan turun melalui laring. Sebelum udara masuk ke laring, ada bagian yang tak kalah pentingnya, yaitu epiglotis. Epiglotis ini adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan. Organ selanjutnya yaitu laring, adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Setelah udara melewati laring, kemudian udara akan masuk ke dalam trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus dan juga paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum, dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki satu bronkus. Bronkus sendiri adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Selanjutnya, setelah udara melewati bronkus, udara akan mengalir ke bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Selanjutnya, di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau yang disebut dengan alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan,
Alveolus berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah udara di dalam alveolus, oksigen masuk melalui membran ke dalam sebuah pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler dan terpompa melalui pembuluh vena paru-paru. Kemudian langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi kiri inilah darah kaya akan oksigen. Kemudian darah akan masuk ke aorta yang merupakan pembuluh arteri terbesar yang berdiameter mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat. Selanjutnya, aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain. Lalu, oksigen bergerak ke atas menuju otak. Pasukan oksigen sangat menentukan kerja otak seseorang. Tanpa oksigen, sel-sel yang ada di otak serta neuron sebagai pengirim sinyal tidak bisa berpikir, bahkan mati. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah di alveolus. Rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru, kemudian dihembuskan melalui hidung. Dalam mekanisme sistem pernafasan, saat manusia menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk manusia akan menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Hal ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang manusia hirup. Setelah menyimak penjelasan terkait mekanisme pernapasan, tentunya teman-teman sudah paham bukan bagaimana mekanisme pernapasan? Nah, selanjutnya, sistem pernapasan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Yang pertama ada pernafasan perut. Ketika menghirup udara atau inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi atau mendatar. Selanjutnya, rongga dada dan paru-paru akan mengembang. Selanjutnya, tekanan udara di paru-paru akan menurun. Dan yang terakhir, udara masuk ke paru-paru. Kemudian, ketika menghembuskan udara atau ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi atau melengkung. Selanjutnya, rongga dada dan paru-paru akan menyempit. Selanjutnya, tekanan udara di paru-paru akan meningkat. Dan yang terakhir, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, ada pernafasan dada. Ketika menghirup udara atau inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Selanjutnya, rongga dada dan paru-paru mengembang. Setelah itu, tekanan udara di paru-paru menurun, dan yang terakhir, udara masuk ke paru-paru. Kemudian, ketika menghembuskan udara atau ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi. Selanjutnya, rongga dada dan paru-paru menyempit. Setelah itu, tekanan udara di paru-paru naik, dan yang terakhir, udara keluar dari paru-paru. Nah, dari penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia, teman-teman tentunya sudah paham bukan terkait organ sistem pernapasan apa saja, bagaimana mekanisme sistem pernapasan, dan apa saja jenis dari sistem pernapasan. Untuk mendapatkan udara yang baik dan juga berkualitas, dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman hijau, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menghindari paparan asap rokok, asap pembakaran sampah, dan asap kendaraan bermotor. Sekian penjelasan materi terkait sistem pernafasan pada manusia. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.